Aku yakin kalau aku tadi nggak salah lihat. Perempuan itu Laras. Halo? Hai. Gak mungkin. Pagi, Bu. Mau ketemu komandan ya? Kok diem ya? Iya, pasti itu Laras. Tadi aku lihat sendiri dengan jelas. Aku harus pastikan lagi ini. Loh, Bu. Ruang komandan kan di atas. Halo, Dan. Halo, Tara. Kalau nanti ketemu sama ibu saya, tolong sampaikan untuk tunggu di ruangan saya dulu ya. Saya mau rebasan dulu. Tadi barusan pergi, Dan. Soalnya nggak tahu kayak kelihatan buru-buru gitu, Dan. Buru-buru? Jangan-jangan Mama sempat ketemu Sekar. Bu. Ya, Ibu lihat perempuan pakai baju suster yang lewat sini nggak? nggak ada Bu, saya nggak ada lihat. Permisi. Apa dia masih ada di dalam? Ma, Mama ngapain di sini? Jawab sama Mama. Apa yang kamu sembunyiin? Maksud Mama apa sih, Ma? Aku nggak nyembunyiin apa-apa kok. Tadi Mama lihat Laras di sini. Ya ampun, Ma. Makanya Mama tuh jangan marah-marah dulu. Udah salah marah-marah lagi. Itu bukan Laras, Ma. Dan Dia itu... ada laporan soal kasus penipuan. Dan salah satu korban telah memberitahu saya lokasi tempat tersangka. Kita sana sekarang. Ma, aku izin pergi dulu ya, Ma. Ada situasi yang mendesak. Aku harus bertugas, Ma. Tapi Mama belum selesai ngomong loh. Ma, Mama dengar kan anggota aku baru laporan. Ini mendesak, Ma. Aku harus segera datang. Kita bisa bicara lagi di rumah ya, Ma. Kita obrolin lagi. Bukan aku nggak sopan, aku harus kerja, Ma. Ayo, Jaf. Ini buat kamu. Iya, Ma. Aku jalan ya, Ma. Ayo, cepet. Mana dia ya? Kok hilangnya cepet banget? Apa di situ? Halo ya Tan, kenapa lagi Tan? Bel, kamu udah tahu kalau Laras masih hidup. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi dari Tante? Pokoknya kita harus ketemu sekarang juga. Loh, Tante kok Tante kayak panik gitu? Bukannya dari awal Tante udah yakin banget ya kalau Laras itu udah meninggal. Terus kenapa sekarang Tante jadi gak yakin dan panik? Maksud kamu apa ya, Bel? Tante, gak ada. Aku gak ada maksud apa-apa kok. Aku cuma penasaran. Gimana ya kira-kira reaksinya Satria kalau dia tahu sebenarnya mamanya sendiri yang ada andil atas kejadiannya Laras. Bel, Halo ya Tan, kenapa lagi Tan? Bentar. Aku lagi pemotretan, aku sibuk. Kalau nanti malam gimana? Bel. Tapi Bel, Halo Tante. Aduh, gak kedengeran apa-apa deh Tan suaranya. Putus-putus Tan. Halo Tante. Tan. halo, Bel. Ih, kemana dimatiin sih? Aduh, Akhirnya yang aku tunggu-tunggu datang juga. Sekarang Tante Astari udah ngeliat Sekar secara langsung. Dan itu artinya aku bisa segera mempercepat rencana pertunangan aku dengan Satria.
It's showtime. Let's play the game, Tante. Ini model terbarunya ini cocok banget untuk acara formal. Ada juga yang warnanya beige kalau kakak mau yang lebih besar. Kalau yang penipu barang KW lebih ori. Apaan sih? Iya, jangan ada yang percaya. Iya, ada penipu ulu. Nah, lu ya, puas lu ya, jual-jual barang, bilangnya tas branded. Fotonya apa? KW semua, jangan percaya. Enggak, ini semuanya tuh original. Semuanya ini tuh ada entropinya. Bukti lu itu juga palsu. Kita tuh udah bawa ke tempat yang terpercaya. Kalau tas lu itu KW. Iya bener, karena kita udah bayar ratusan juta lagi. Ibu-ibu tenang dulu. Saya telepon teman saya dulu yang masuk tas ini. Ini semua pasti ada penjelasannya kok. Saya mau telepon dulu sebentar. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Jovi, Tara, masuk. Sini pak. Nah, beresnya. Tangkap aja Pak, dia enggak dong, enggak gitu dong. Bapak nggak bisa nangkep saya gitu aja, saya ini nggak salah Pak, saya juga korban. Udah pak tangkap aja deh pak. Ibu-ibu tenang dulu ya, biar kami yang ngurus. Komandan, barang buktinya banyak di sini, Komandan. Bawa semua tas-tas ini sebagai barang bukti. Jangan lupa laptop dan handphonenya juga diamankan. Ya nggak bisa dong Pak, Bapak nggak bisa ngambil barang-barang saya. Jangan dong, jangan diambil Pak. Bu, ikut kami ke kantor. Ibu jelaskan saja semuanya di kantor. Ibu-ibu yang lain ikut juga kami ya, untuk menjadi saksi di kantor. Ibu bertahan ya ibu. Bu Mariam, Sita, Bu Mariam kenapa? Sus tolongin ibu saya, Sus. Tadi ibu tiba-tiba anfal, darah tingginya tiba-tiba kambuh. Ayo kita ke dalam. Woi, ngapain lu? Kayak kagak punya duit ditagih utang sama tukang sayur. Bang, saya khawatir deh sama anak pasien tadi. Sita kamu kenapa? Badannya ada lebam-lebam. Apa jangan-jangan dia korban kekerasan ya bang? Ah, lu segala itu saya. Namanya juga bekas jatuh. Ya iya bisa jadi bekas jatuh juga. Tapi saya curiga aja. Halo kak. Iya kak, aku bener lagi pulang. Dia kan terima telepon. Terus dia kayak ketakutan gitu. Nah habis itu dia bilang dia mau buru-buru pulang. Jangan-jangan keluarganya yang nelpon. Tapi kalau keluarganya, kenapa dia sampai takut itu? Denger nih, sama saudara juga, saudara sama saudara. Gua nih, zaman dulu sama adek gua nih, kalau berantem, ibu gua langsung sapu lidi tuh. Cep. Dua-duanya kena. Makanya tuh gua sampai sekarang tuh Sophia deh kalau lihat sapu lidi. Sophia maksudnya? Ya kalau zaman now bilangnya takut itu, ketakutan kalau lihat sapu lidi. Bang, ya ampun itu namanya fobia bukan Sophia. Itu maksud gua, fobia. Zaman gua dulu mana ada fobia. Ibu. Suster Sekar, suster. Sus, ibu saya siuman. Bu, ibu jangan sampai hafal lagi ya. Saya khawatir nanti ada komplikasi. Jaga kesehatan ya, Bu. Sita, kalau misalnya kamu ada masalah, jangan disimpan sendiri ya. Ya, saya mungkin nggak bisa bantu apa-apa. Tapi kan kamu harus konsentrasi ngurusin ibu kamu. Jangan sampai hal kayak gini kejadian lagi ya. Makasih banyak ya, Sus. Kemana sih? Dicari nggak ada tuh sertifikat. Hati ya. Assalamualaikum.
Akhirnya datang juga. Bu, mana sertifikat rumahnya, Bu? Buat apa? Ibu nggak usah banyak tanya. Mana sertifikat rumahnya? Ibu nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Jangan sampai kayak gitu ke ibu. Berani lo ya? Sini. Sini. Lu siapa? Lu berani yang ikut campur gua? Ha? Bara, jangan. Ah! Ibu gak apa-apa. Kak. Kak, jangan, Kak. Diam! Kak, jangan. Kak, itu benar-benar darurat ibu kalau masuk rumah sakit. Bohong lu! Gua tahu. Ini dari ibu kan? Hah? Gak usah bohong deh lu sama gua. Kak, itu aku beli sendiri pakai uang aku sendiri. Kak, jangan diambil, Kak. Gak usah banyak alasan. Gua bakal balik lagi ke sini buat ngambil itu. Dan kalau enggak, lu yang balik. Pam! Ibu apa? Bapak. Aku beli hati-hati. Ibu hati-hati, pelan-pelan. Ibu duduk dulu. Pelan-pelan. Ibu gak apa-apa kan? Ibu nggak apa-apa. Sita, kamu malaikat buat ibu. Kamu bisa saja meninggalkan ibu. Karena kamu bukan anak kandung ibu. Tapi kamu malah milih jagain ibu. Halo Tante. Hai Bel, Maaf ya aku telat Tante. maksud kamu apa ya? Kamu ngancem Tante. Maksud Tante apa sih? Tante serius loh, Tante nggak bercanda. Maksud kamu di telepon itu apa? Nanti Tante. Udahlah. Gak usah kepaku banget. Oh iya. Aku punya hadiah untuk Tante. Happy birthday Tante. Aku mau jadi orang pertama yang kasih kado buat Tante. Aku pakai ini Tante. Anggap aja ini kado spesial dari aku. Sayang. Tante, jangan ditahan dong. Nanti putus kalungnya. Ikutin aja. Gampang kok, Tam. Tante cuma ikutin mau aku. Maksud kamu apa? Tante nggak usah banyak tanya. Bisa kan? Gampang kok. Dengan gitu, Satria nggak akan tahu kalau ternyata ibunya sendiri yang punya andil besar atas kejadian yang keras. Jadi sebaiknya kita langsung rencanakan aja pertunangan aku sama Satria. Ibu. Citra.
yang penipu. Untungnya aku dinyatakan nggak bersalah sama polisi. Tapi uang aku habis, Bu. Aku beli barang-barang buat dagangan, tapi ternyata semuanya palsu. Ibu bisa bantu aku kan, Bu? Bantu apa? Ibu kan udah tua. Harusnya ibu nggak mikirin harta lagi. Udah, bagiin aja harta ibu sekarang ke kami. Astagfirullah, Citra. Ibu kan masih hidup. Kok udah ngomongin warisan? Ya justru warisan itu harusnya dibagi saat ibu masih hidup, Bu. Biar gak ada pertengkaran antar saudara. Dan ibu ingat ya, Bu. Anak kandung ibu itu cuma 2. Aku dan Kabar. Gak ada yang lain. Jangan ngomong gitu, Citra. Bagaimanapun juga sih tadi kamu. Biarin aja. Biar dia tahu tuh. Harusnya lo itu bersyukur ya. Udah dirawat, disekolahin. Gitu aja nangis lo. Citra. Ambilin gua makan. Gua lapar. Buruan, bukannya nangis mulu bisanya. Sana. Maafin ibu. Gak bisa bela kamu, Sita. Bara, gue punya info penting buat lo. Apaan? Gue udah tahu di mana Sita nyimpan sertifikat tanah yang lo cari. Di mana? Kasih tahu gue. Ini sertifikat yang dicari sama Kabara. Jadi, Sita nyimpan sertifikat itu di belakang lemari. Tapi ingat, komisi buat gue. Santai, Bos. Gua bakal ngasih lo komisi 25 juta kalau gue berhasil gadaikan tuh sertifikat. Oke? Thank you infonya. Sat, Ya, Ma. Mama boleh minta tolong nggak? Tolong dong ambilin baju jahitan Mama di tempat langganan Mama, oke? Tapi kamu pergi sama Bella juga. Bella juga mau ke sana. Iya, karena Bella juga mau jahit di langganan Mama. Bisa kan? Tapi aku pengen istirahat sih, pengen tiduran di kamar. Aku Bella aja. sendiri aja deh. Satria, aku aja yang nyetir. Kalau kamu capek, aku bisa keserian kamu. Iya, ini perintah loh dari Mama. Soalnya itu baju penting banget. Mau Mama pakai buat acara arisan sosialita. Maafin Mama, nak. Mau nggak mau, Mama harus ikutin semua kemauannya Bella. Oh ya, perginya naik mobil Tante aja. Mobil kamu lagi di bengkel kan? Nih sayang. Oke, Tante. Emang bisa dikirim pakai kurir aja mah bajunya? Enggak. Ayo cepet. Ma, aku capek tapi Ma. Ih, udah kan ini setirin sama Bella. Sama mama kamu. Yuk, Ayo sayang. aku yang nyetir. Ya, aku tinggal duduk manis aja. Iya, aku bisa jalan sendiri. Ya udah, kamu jual aja gelang ibu. Ya kalau gelang doang mana cukup sih, Bu? Kan paling nggak seberapa. Udah sih, Ibu jual aja rumah ini, Bu. Nanti kita ngontrak. Jangan, Citra. Rumah ini peninggalan bapakmu. Ibu tuh sebenarnya sayang gak sih sama aku, Bu? Mana pengorbanan Ibu sebagai orang tua? Yang selama ini aku dengar kan orang tua itu sanggup ngelakuin apa aja buat anaknya. Udah sih, jual aja rumah ini. Boleh aja sih jual rumah ini. Asalkan gue dapat bagian yang paling besar. Karena apa? 1, gue anak pertama.
Lalu yang kedua, gue anak laki-laki. Enak aja lo. Jangan mentang-mentang lo anak pertama terus lo pengen dapat bagian paling gede gitu. Ya nggak bisa lah. Gue yang harusnya dapat gede karena gue anak bungsu. Bodoh amat. Apaan sih lo? Ini yang gue cari. Itu hak gue tuh kasih nih balikin. Aja ini punya gue. Enggak punya gue. Hah? Apa sih lu tuh beranian sih lu sama perempuan ya emang dasar pengecut lo. Lo yang mulai. Lu. Jangan ribut-ribut. Ibu masih ada. Kenapa kalian terus meributkan harta? Was. Gimana nih? Gara-gara lu sih. Lo yang mulai. Lu tau gak? Udah kak. Ibu lagi kayak gini kan malah berantem. Ya Allah ibu. Kak ini harus dibawa ke rumah sakit. Siapa yang mau bayar? Huh? Lu yang bayar. Kok jadi gue? Duit dari mana gue enak aja? Gue juga gak ada duit. Iya bang, halo bang. Iya bang, gue kesana ya. Oke. Bang, bang. Tapi kan gue jadi bawa lo ya. Ibu. Halo, tolong ambulan bisa kesini sekarang. Tolong bertahan, Bu. Aku tahu Ibu kuat. Ibu pasti bisa melewati semua ini. Jangan tinggalin aku, Bu. Ibu udah janji akan sama-sama aku terus. Dok, pasien siuman. Sita. Dok, panggil Sita. Suster, panggilkan keluarga pasien. Baik, Dok. Benar ya Bu ya? Suster, Bu Maria udah siuman. Ibu! Ibu ini Sita. Ibu bisa dengar Sita kan? Ibu pasti sembuh ya. Terima kasih. Udah sayang sama Dok, Bu. Ibu bangun, Bu. Dok, ibu saya kenapa, Dok? Ibu. Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasien telah meninggal dunia. Ibu bangun, Bu. Jangan tinggalin Sita, Bu. Ibu bangun. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu. Kenapa secepat ini Ibu ninggalin aku? Aku gak tahu harus gimana tanpa Ibu. Sita.
Biar ibu pergi dengan tenang. Kok Bara sama Citra nggak ada ya? Durhaka mereka. Ibunya meninggal malah nggak datang. Kasihan si Sita. Iya. Selama ini hanya dia yang merawat Ibu Mariam. Iya, kasihan ya si Sita. Kenapa aku tiba-tiba merinding begini? Bu Mariam pasti ada di sini. Sita, kalau aku duluan ke rumah sakit nggak apa-apa? Sekalian aku mau urus surat kematian ibu kamu. Nanti kalau udah jadi aku kabarin kamu ya. Iya, nggak apa-apa. Suster duluan aja. Aku masih mau di sini nemenin ibu. Sita yang kuat ya, yang sabar. Permisi. Sengaja banget kamu pura-pura tidur, Satria. Pasti karena kamu gak mau ngobrol sama aku kan? Itu kan Sekar. Pas banget nih. Aku akan kasih pelajaran buat dia. Bella, stop! Bella, stop! Gila kamu ya? Apaan sih? Sekar? Sekar? Hei, bangun. Sekar. Kamu sorry. Hah? Kamu gak apa-apa kan? Gak apa kok Mas Satria. Sorry, aku gak tahu kalau dia adalah Sekar. Aku tadi gak kelihatan, mataku silau banget. Bel, kamu bohong ya? Kamu udah niat buat nyelakain Sekar? Enggak usah bohong. Ngaku aja kamu memang mau nabrak dia kan? Enggak! Satria, kamu apaan sih? Habis pikir aku sama kamu. Aku beneran, Satria. Sekar, kamu mau kemana? Mau balik lagi ke rumah sakit, Mas? Rumah sakit? Ya udah biar aku antar aja ya. Kayaknya ini kesempatan bagus buat panas-panasin Bella. Dia kan selalu aja berusaha mau ngebunuh aku. Boleh Mas Satria? Yaudah yuk. Loh, Satria, kamu mau kemana? Aku mau anterin Sekar ke rumah sakit. Nggak bisa, kamu harus antar aku pulang dulu. Kamu berangkat sama aku, pulang sama aku juga. Bel. Satria. Kasihan Sekar sendirian. Aku gimana? Ya udah. Kita satu mobil anterin Sekar ke rumah sakit baru kita pulang. Enggak. Searah kan? Mana aku pulang sendiri? Ya udah. Nggak apa-apa. Aku pesen taksi dulu ya. Mas Satria, saya batal ikut sama Mas Satria. Saya bisa pulang sendiri kok. Loh kenapa? Masih. Sekar. Aku tahu Sekar bukan Laras. Bukan perempuan yang aku cintai.
Dia bebas ngelakuin apapun yang dia mau. Dan dia gak harus selalu menerima ajakan aku. Gue gak terima ya lo gak ada sertifikat rumah. Mana bagian gue? Kan lu udah dapat bagian perhiasan ibu. Ini kurang buat lu. Hasil perhiasan berapa sih kak dibanding harga rumah? Bisa ngitung gak sih lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gue udah muak liat muka lu ya. Kak Citra sama Kak Bara kenapa nggak datang ke pemakaman ibu? Dan kenapa kalian tuh selalu ributin masalah harta terus kayak gini? Gue ada kerjaan. Gue harus profesional dong. Gak bisa gue tinggalin gitu aja. Sama, gue juga waktu itu ketiduran. Kak, aku udah nelpon kakak berkali-kali ya. Tapi sama sekali kakak nggak angkat. Lagian nih ya, ibu itu udah nggak ada. Ngapain sih masih kita bahas? Astagfirullahaladzim kak, jaga mulut kamu kak. Itu ibu kamu sendiri loh. Cita, mana perhiasan ibu? Gue tahu bapak dulu suka kasih perhiasan ke ibu. Terus pasti banyak. Lo umpetin. Nggak ada kak. Perhiasan ibu udah habis buat biaya. Bohong! Lo umpetin. Pasti ada sesuatu yang lo sembunyiin dari kita. Bener gak? Ngaku gak lo? Gak ada kak. Gak ada kak. Gak ada sama sekali perhiasan ibu gak ada di aku bapak tahu kak. Biar lu biar ngaku. Kak, aduh kak sakit. Sini Kak, ikut gua. Kak, Ikut gua. kakak sakit kak. Kak. Sini lo. Kak. Sini. Hei, anak pungut gak tahu diri. Ingat ya, gue bakal kurung lu di sini sampai lu mau ngaku. Paham? Kak, jangan kak. Kak, bukain kak. Sita mana ya? Kok nggak jawab telepon sih? Tadi katanya butuh cepet surat kematian Bu Mariam. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama Sita? Padahal tadi aku ketemu di pemakaman. Wih, ini ngapain lu pelangap-pelongo di sini? Laper. Ini apaan? Surat kematian pasien, Bang. Saya udah teleponin terus Sita anaknya buat ngambil. Tapi nggak ada jawaban. Padahal tadi saya tuh ketemu di pemakaman, Bang. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya, Bang, sama dia? Menurut Abang, saya samperin dia nggak? Kalau lu emang khawatir, mendingan lu samperin. Soalnya naluri tuh memberitahu kita supaya waspada. Lu ikutin apa kata hati. Iya, Abang bener. Saya samper dia, Bang, sekarang. Berangkat. Permisi. Mau ngapain lo kesini? Maaf, Mas. Sitanya ada di rumah? Gak ada, lagi pulang kampung. Soalnya saya kesini mau ngasih surat kematian Ibu Mariam. Itu suara apa ya? Mas, maaf. Bukannya saya nggak percaya. Tapi... Apaan sih lu? Pergi sana. Mas, Mas. Apa Sita baik-baik aja? Kok sikap kakaknya mencurigakan gitu? Sebaiknya aku laporin aja ke Mas Satria. Aku yakin ada yang nggak beres di sini. Ngapain sih teriak-teriak? Berisik! Kak, tolong keluarin aku, Kak. Aku haus. Gak usah sok lemes kayak gitu deh. Awas ya,
kalau teriak-teriak lagi. Iya. Tapi Kak Kak. Ibu. Karena ibu ada di sini, pasti aku nggak bakalan kayak gini. Sekar? Iya. Ini rumahnya siapa? Rumahnya Bu Mariam, Mas Satria. Pasien di rumah sakit yang meninggal tadi pagi. Terus? Tadi saya ketemu sama Sita, Mas, anaknya, di pemakaman. Tapi sekarang Sita nggak bisa dihubungin. Ada yang mencurigakan nggak di rumah ini? Tadi kan saya kesini ketemu kakaknya. Saya tanya Sita di mana. Tapi katanya pulang kampung. Padahal saya tuh kayak dengar suaranya Sita di dalam. Suara Sita? Jangan-jangan ada yang aneh di sini, ada yang nggak beres. Kita periksa aja. Iya, Mas. Permisi. Ada Mas polisi. Sus, ada apa ya kesini? Maksud kedatangan kami ke sini untuk mencari saudari Sita. Sitanya ada? Sita. Ada Sitanya? Saya izin periksa. Mas. Mbak. Perkenalkan saya Ibda Satria, ini reserse kriminal. Bahkan saya punya surat izin pemeriksaan rumah ini. Tolong jangan halangi usaha saya. Ini adalah tugas. Sita di dalam kamar? Di mana kamarnya? Tunjukkan saya di mana kamar Sita. Iya. Iya, saya tunjukkan kamarnya. Mari. Permisi. Maaf mengganggu. Udah, nggak usah Kak, aku udah kenyang. Sita, kamu nggak apa-apa? Biar saya cek dulu ya kondisi kamu. Makasih ya Sus, saya nggak apa-apa kok. Saya khawatir kamu nggak bisa dihubungin. Maaf ya Sus, saya sengaja matiin handphone. Karena dari kemarin saya sakit. Terus saya juga masih sedih karena ibu meninggal. Tapi untungnya sekarang ada kakak-kakak saya yang ngerawat saya, Sus. Syukurlah kalau gitu. Kalau makannya udah selesai, kamu makan buah ya. Buah bagus loh buat kesehatan. Gak usah Kak, aku udah kenyang. Makasih ya. Oh, ya udah. Baik, kalau begitu kami izin pamit. Kelihatannya semuanya emang baik-baik aja. Sita, kalau kamu butuh bantuan saya atau polisi, langsung aja ya hubungin saya atau Mas Satria. Iya Sus, makasih ya. Oh ya, ini surat kematian ibu kamu. Makasih banyak ya Sus. Sama-sama. Mas, terus mari saya antar ke depan. Ya. Silakan. Terima kasih. Permisi. Bagus juga lo diajak kerja sama. Acting lo keren.
Satria. Saya jadi ngerasa nggak enak sama Mas Satria. Kenapa? Kenapa harus ngerasa nggak enak? Iya, saya takut Mas ngira saya bohong soal Sita tadi. Nggak usah terlalu dipikirin sekarang. Nggak masalah kok. Sejujurnya aku punya perasaan yang sama kayak kamu. Aku ngerasa ada sesuatu yang nggak beres di rumah ini. Makanya aku memutuskan untuk kedepannya aku akan terus memantau rumah ini. Termasuk Sita. Iya Mas Satria. Setelah ini kamu harus kemana? Ke rumah sakit? Iya. Aku antar ya. Oh, nggak usah Mas. Saya naik ojek online aja. Kasihan pasien-pasien kamu loh kalau nunggu terlalu lama. Aku antar aja ya. Kali ini kamu nggak bisa nolak. Bahkan aku udah siapin helm 2 buat kamu. Akhirnya deposito ibu 300 juta mau cair nih kak. Serius? Iya. Loh, kok libatin si Sita? Kan kita anak kandungnya. Di sini kita harus pinter. Kita paksa dia aja buat bisa cairin tuh deposito dan uangnya cair. Kak. Nggak gitu caranya kak. Takutnya kalau si Sita kita paksa, dia malah nggak mau tuh cairin deposito. Gini aja deh. Kita coba baikin si Sita. Ya, gue yakin sih dibaikin dikit juga dia pasti maafin kita. Udah, biar gue yang urus. Atur Citra, yang penting Sita mau tanda tangan dan uang itu cair untuk kita. Tunggu ya. 300 juta. Sit. Udah dong, jangan sedih terus. Sit. Ngomong-ngomong, kamu tahu soal deposito ibu? Memangnya kenapa kak? Jadi gini, ini tadi tuh pihak bank ngabarin kakak. Katanya deposito ibu udah bisa dicairin. Jadi tolong ya, cairin depositonya. Kenapa harus aku? Ya karena kamu yang ditunjuk sebagai ahli waris untuk cairin deposito. Ayolah Sid, kamu mau kan? Seenggaknya uang itu untuk usaha kakak-kakak kamu ini. Tapi kak... Ya kamu tahu sendiri kan kondisi aku dan Kak Bara. Kita ini lagi butuh modal banget buat usaha. Kamu tenang aja. Kalau kamu mau ke bank, kamu juga dapat bagian kok. Anggap aja ini tuh sebagai bantuan ibu yang terakhir buat kita. Ya udah. Besok aku cairin ke bank. Makasih ya, Sid.
Mas Satria, kok berhenti di sini? Kamu lihat deh, kasihan bapaknya, kayak keberatan gitu bawa gerobaknya. Aku mau bantuin dulu ya. Mas Satria, aku ikut. Yakin kamu? Iya. Ya udah deh, yuk. Ya udah. Ayo, taruh sini. Pak, bisa gak? Biar saya bantuin. Makasih ya, Nak. Iya, Pak. Sama-sama. Bapak lagi sakit ya? Oh, kelihatannya lemes banget. Biasa aja, Nak. Udah makan? Sudah. Pak, bener Bapak udah makan siang? Sebenarnya sih belum. Tapi masih kuat kok. Jangan dipaksain, Pak. Ini ada sedikit rezeki buat Bapak. Nggak usah, Nak. Nggak usah. Pak, ini rezeki dari Allah. Rezeki untuk Bapak. Nggak boleh ditolak. Diterima ya. Makasih ya, Nak. Sama-sama, Pak. Semoga kalian berdua rumah tangganya langgeng sampai hari tua nanti. Amin. Amin. Kalau gitu kita berdua permisi ya, Pak. Iya, Nak. Terima kasih ya, Nak. Ya, Pak. Mari. Misi, Pak. Cair, weh. Tapi setelah gue pikir-pikir ya, Sid, kayaknya lo nggak dapat bagian deh. Lo itu kan di sini cuma anak angkat. Jadi lo nggak ada hak atas harta orang tua gue. Citra bener, Sid. Jadi, lo itu gak bakal dapat bagian 300 juta ini. Jadi mereka baik-baikin aku biar aku bisa cairin deposito ibu. Nggak apa-apa kok. Asal kalian nggak usah berantem lagi. Kasihan ibu di sana kalau ngeliat kalian berantem terus. Ya bagus deh kalau lo tahu diri. Jangan lupa tuh punya gue 50%. Enak aja lo. Gak ada. Di mana-mana, kakak yang paling tua dan gua anak cowok satu-satunya, gua dapat bagian yang paling banyak. Enak aja lo. Loh, perjanjian awalnya kan itu setengah-setengah, Kak. Lu bisa nggak ikutin gua? Gue ini kakak lo loh. Iya nggak bisa kayak begitu kalau urusan duit. Iya, ini punya gua, enak aja lo. Jangan serah. Udah, yang berantem terus kayak gini. Berantem terus. Sekali lagi gue bilang, lu tuh di sini cuma anak angkat. Ikut gua, jangan banyak ikut campur makanya. Ikut gua. Sini. Sini. Sakit. Lu itu selalu ikut campur urusan keluarga. Gak capek apa? Hah? Sini. Ampun, Kak. Diam! Tunggu. Coba lihat. Adikku yang cantik, jaga diri kamu baik-baik ya. Karena lo bisa aja gua jual.
Siapa kamu? Kenapa kamu nyari saya? Bu Mariam? Bu, Ibu kenapa menangis? Apa Ibu sedih? Karena saat pemakaman, kakaknya Sita nggak hadir. Apa yang harus aku lakuin buat bantuin Bu Mariam? Dia bahkan nggak bisa ngasih tahu apapun ke aku. Aku nggak boleh ngebiarin Kak Bara ngejual aku ke sindikat orang. Aku harus kabur dari sini. Sita, kalau kamu butuh bantuan saya atau polisi, langsung aja ya hubungin saya atau Mas Satria. Halo? Halo? Beraninya lu nelfon ya? Halo? 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 Tante yakin Sekar itu adalah Laras. Aku juga yakin, Tan. Mirip suara Sita. Tapi kenapa dia teriak ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Sita. Jadi orangnya. Ayo. Duh, Tan, cepet banget sih dia larinya. Iya, gue tau udah gak ada aja. Ayo, Tan, ayo. Lu nelfon siapa? Kak sakit. Nelfon siapa? Jangan-jangan dia sempat telepon orang, Kak. Telepon siapa? Ngaku nggak lo? Enggak, aku gak nelfon siapa. Ngomong, lo telepon siapa? Enggak, Kak. Kalau enggak, kita berdua akan hajar. Aku nggak lu. Bukan sih ruangannya? Bah, ini ruangan. Enggak, tadi Laras kan larinya ke sini kan? Iya, tanda-tandanya gitu. Bah. Bah. Rasain, syukurin lu. Manusia-manusia jahanam. Baru di kamar mayat. Udah pada takut tuh. Padahal menurut gua yang takut tuh mayatnya sama mereka, tau nggak? Kasian sih Bang. Kasian sih. Tapi ngapain juga mereka kesini malam-malam? Kok niat banget mau ikutin saya? Masa lu kagak ngerti? Mereka tuh penasaran. Kenapa si Laras kok bisa hidup lagi? Udah sana lu pergi, jangan sampai ketemu mereka. Iya, Jangan macam-macam lagi. Iya, iya. Syukurin lu. Lucu banget sih manusia. Maafin ya, maafin gue ngetawain manusia. Abisnya lucu banget. Ini orang-orang bener-bener deh. Tapi kok ada suara teriak? Aku telepon balik aja deh. Bang, udah di sini aja sih. Puas gue ngeliat tuh orang dua. Bener-bener iblis kali ya. Lu kok gak ketawa? Kenapa sih lu mikirin gue? Saya tadi ketemu arwah mantan pasien di rumah sakit ini, Bang. Bu Mariam. Dia kayaknya pengen minta bantuan deh. Kelihatannya sedih banget.
Lagi ngomong malah ditinggal. Aneh banget sih ngomong sendiri. Maaf, tadi ngomong apa Mbak? Saya lagi teleponan. Maaf, Ibu siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Wajah kamu mirip banget sama Laras. Kamu jangan pernah deketin Satria anak saya ya. Karena dia udah punya calon istri. Ingat itu. Oh, jadi Ibu ini ibunya Mas Satria. Kenalin Bu, saya Sekar, suster di Rumah Sakit Citra Medika Tama. Dan saya bukan Laras. Saya capek ngejelasin siapa diri saya. Saya dituduh terus sebagai Laras. Mau sampai kapan sih kayak gini? Allah, mana ada sih maling yang mau aku maling? Emang kamu pikir saya nggak tahu? Identitas kamu dan pekerjaan kamu itu cuma kedok kan? Kamu sebenarnya mau dapetin hati Satria lagi? Ngaku kamu. Denger ya, wanita rendahan dan perebut pacar orang itu nggak pantas bersanding sama Satria. Jangan sembarangan ngomong ya Pak saya. Saya bukan wanita rendahan, apalagi ngerebut kekasih orang. Asal Mbak tahu ya, saya nggak pernah ngemis cinta sama laki-laki. Udah, cukup. Tahan, biar tante yang hadapi. Jangan sesekalinya kamu berani sama Bella ya. Benar-benar tuh makhluk dua. Kagak ada kapok-kapok, ya. Setan aja kalah beringat sama mereka berdua. Gua heran bener deh sama tuh makhluk dua. Tampang aja serem, hatinya cemen. Makasih ya Bang, hampir aja muka saya babak belur ditampar sama mamahnya Satria. Santai aja, gua pasti belain lu kalau ada yang jahatin lu. Ya, tenang aja, lu nggak kenapa-kenapa kan? Enggak kok, saya nggak apa-apa Bang. Saya cuma agak kesel aja Bang sama Bella terus sama Tante Astari. Kok masih aja ya Tante Astari benci sama saya? Namanya itu manusia, kalau hatinya udah busuk, ya busuk aja, nggak bakalan baik-baik. Kecuali nanti kalau udah masuk di liang kubur, menyatu sama tanah, nah mungkin dia mikir, kenapa gua waktu hidup kagak berbuat baik, itu juga mungkin. Udah deh Bang, saya mau ke toilet. Iya. Moga-moga tuh makhluk dua kagak balik lagi.
arwahnya Bu Mariam datang lagi ke saya. Tapi kali ini dia ninggalin pesan. Darah lebih kental dari air. Abang tahu nggak maksudnya apa? Itu tentang hubungan saudara yang gak akur. Bang, apa jangan-jangan ada masalah ya sama anak-anaknya? Atau mungkin selama ini akurnya mereka cuma kamuflase doang? Bisa jadi. Itu kan pilihan di depannya aja baik-baik semua. Di belakang rebutan warisan. Kalau gitu saya nggak boleh tinggal diem dong, Bang. Kasihan Bu Mariam kalau dia mau minta bantuan. Bang, saya harus ke rumahnya Sita. Saya harus mastiin mereka baik-baik aja, Bang. Ya udah sono lu. Mau gue bantuin? Gue antar nggak? Nggak usah, Bang. Nggak usah. Yang bisa ya sendiri. Ninggalin lagi dah tuh orang. Makan dulu nih. Gini-gini juga gua masih peduli sama lo. Gua nggak ngebiarin lo mati kelaparan. Soalnya kalau lo mati, urusannya panjang. Gua tahu kok lo tuh cuma pura-pura tidur. Makan dulu. Nih makan sebelum gua berubah pikiran. Kak, aku boleh minta air putih nggak? Aku haus banget soalnya, Kak. Lunjak ya? Bodohnya dia jadi orang. Mau kemana lo? Lu mau kabur lo ya? Gak bisa lo. Aduh. Sita! Kabur! Bangun! Itu si Sita kabur! Kejar! Lu gimana sih? Ngurusin satu orang aja gak becus? Mana diem aja nih. Sita! Tolongin saya, Bu. Saya disiksa sama kakak saya. Ini kenapa, Sita? Pulang dong! Ayo pulang! Mau ngapain kamu? Minggir lo, Asin! Minggir! Awas! Minggir lo! Saya mau jangan sakitin Sita! Lepas, Sita. Oh, ternyata lu kabur ke sini ya? Lu mau lawan gua? Tolong hentikan ya. Jangan sakitin Sita. Lu siapa? Dia itu adik gue. Terserah gue dong. Gue mau ngapain dia kek. Jangan ikut campur. Mau ngapain kamu? Jangan dipegang. Kita harus telepon polisi atau ambulan nggak sih? Permisi, Suster Sekar. Mas Satria, makasih ya Mas, udah cepat datang ke sini. Ya, jadi mereka korban penyiraman air keras yang kamu ceritakan di telepon. Iya benar Mas Satria. Oke, terus? Dan sekarang Bara, kakak tertuanya Citra, nggak tahu kemana. Kalian Sita dan Citra kan? Oh iya, kalau Mbak Sita sendiri, kenapa mengalami luka lebam juga di wajah dan di lengannya?
Apa Mbak Sita terpukul? Kabar selama ini yang mukulin saya. Kak Citra dan Kabar juga yang mengurung saya di kamar. Tadi saya berusaha kabur untuk meminta pertolongan. Oke. Sangat jelas bahwa ini tindak kejahatan yang disengaja. Ini masuknya tindak kriminal sudah. Kalau gitu saya akan nemuin Bara. Jovi, Tara, standby di sini jaga mereka. Jangan sampai lengah. Kita nggak pernah tahu kapanpun Bara bisa datang ke sini buat celakain mereka lagi. Siap, Komandan. Suster Sekar. Aku permisi. Hati-hati Mas Satria. Ya. Bara, Gua nggak ada urusan sama lo. tadinya iya. Tapi sekarang jadi ada urusan. Semenjak kamu melakukan tindak kejahatan dan kekerasan terhadap Sita maupun Citra. Udah deh. Mendingan sekarang lu lepasin gua. Lu bebasin gua. Karena kalau enggak, leher lu bakal gue patahin. Kamu harus tahu satu hal. Walaupun nyawa taruhannya saya nggak peduli. Oke kalau gitu. Anda saya tangkap dengan pasal berlapis. 1, penganiayaan. 2, penyiraman air keras. 3, penggelapan uang warisan atas nama Ibu Maria. Sesuai pasal 351 KUHP dan 372 KUHP. Bangun, ikut ke kantor. Lepasin gua! On! Bawa ke kantor. Awas! Muka aku. Aku kenapa jadi kayak gini? Enggak mau. Muka aku jadi hancur kayak gini. Enggak mau. Ini semua gara-gara kamu. Udah tenang ya. Tenang, tenang. Semua gara-gara kamu. Muka aku jadi rusak kayak gini. Aku malu. Aku harus gimana jalanin hidup dengan muka kayak gini, Sita? Sabar ya. Sita janji. Sita bakalan jagain kakak selamanya. Kakak nggak sendirian. Ada Sita di sini ya. Makasih. Maafin aku, Sita. Aku minta maaf, aku udah jahat banget sama ini sama kamu. Tapi kamu masih mau baik sama aku. Kamu mau jagain aku. Mungkin ini hukuman buat aku karena selama ini aku banyak salah sama kamu, Sita. Kakak malu sama kamu. Kakak udah jahat tapi kamu masih tetap mau baik sama kakak. Kak, kita tuh keluarga. Gak seharusnya keluarga itu memendam dendam kayak gini. Aku janji aku bakal jagain kakak selamanya, ya.
Bu. Ibu yang tenang ya di sana. Doain semoga aku bisa ngejalanin hidup tanpa ibu. Karena selama ini kekuatan aku cuma ibu. Sita, kalau kamu membaca surat ini, artinya ibu sudah gak ada lagi di sampingmu. Terima kasih banyak udah tumbuh menjadi putri ibu yang cantik dan baik hati. Ibu sangat bahagia memiliki anak perempuan seperti kamu. Terima kasih sudah menyayangi ibu sampai akhir hayat ibu. Demi Allah, ibu sangat bahagia, Nak. Ada satu hal yang ibu simpan dan ingin ibu berikan sama kamu. Cuma kamu satu-satunya yang ibu percaya. Gak banyak, tapi mungkin bisa sebagai pegangan. Semuanya ibu simpan di bawah tempat tidur. Ambillah, Nak. Gunakan untuk keperluanmu. Maaf, ibu gak bisa mewariskan banyak harta. Yang terakhir, ibu minta maaf kalau ada salah dalam merawat kamu selama ini. Doakan ibu selalu agar lapang jalan ibu di akhirat. Astaga. Ibu. Ibu. Sita gak minta kayak gini, Bu. Kalau Sita boleh minta sesuatu ke Ibu, Sita cuma pengen Ibu hidup lagi. Cuma Ibu satu-satunya buat Sita selama. Sus, selama ini Ibu simpan emas batangan ini di bawah kasur. Dan gak ada yang tahu. Aku juga baru tahu setelah baca surat wasiat dari Ibu. Ampun, Sid. Ini kalau ditukar sama uang pasti jumlahnya banyak banget. Aku benar-benar bersyukur dan berterima kasih banyak banget ke Ibu. Berkat Ibu, aku jadi bisa ngerasain punya keluarga utuh. Dengan aku yang yatim piatu ini. Kamu beruntung banget, Sita. Terus nanti rencananya uangnya mau kamu pakai buat apa? Aku mau pakai untuk biaya pengobatan Kak Citra, Sus. Semoga dengan ini Kak Citra bisa nerima aku. Karena yang aku punya cuman Kak Citra sama Kak Bara, Sus. Pasti Ibu di sana juga pengen ngelihat anak-anaknya akur. Pokoknya aku doain semoga kedua kakak kamu bisa sadar atas perbuatannya selama ini. Soalnya kan gak ada lagi yang bisa bantu kita selain saudara. Ini sih Mbak mau jual emas. Iya Mbak, sebentar ya. Ini tokonya, Tan. Halo Mbak, aku mau lihat dong buat cincin tunangan. Bel? Ya ini elegan sih. Tapi aku bingung yang mana ya Tan yang cocok buat pertunangan aku sama Satria. Coba-coba kita lihat lagi ya. Coba.
Gini aja Tan, menurut aku ini cocok banget untuk pertunangan aku sama Satria. Bagus nggak? Iya. Itu cocok banget di jari kamu. Jari kamu terlihat jadi cantik banget. Tapi kayaknya ini berliannya terlalu kecil. Ada yang lebih gede lagi nggak, Mbak? Yang lebih gede lagi Mbak, biar lebih mewah gitu. Ya kan? Soalnya kan aku sama Satria kan harus yang elegan dan mewah, ya kan? Betul sekali sayang nih. Dan kita lihat aja. Kalau dia kelihatan cemburu, berarti fix itu Laras dan Laras belum mati. Bagus banget. Tapi kayaknya lebih bagus lagi ditambah berlian yang gedean sih. Terus saran aja nih ya. Kayaknya lebih cepat pertunangannya lebih bagus deh.